satu dua hari ini ada hal yang berubah dari sikap Trump sebagai Presiden Amerika, yaitu membuat sebuah kebijakan dengan sebuah ketentuan sebanyak 20 buah. Nah, menariknya adalah bahwa sikap Trump kali ini, dalam tanda kutip, itu jauh lebih positif terhadap Hamas atau Palestina daripada yang lewat-lewat. Tetapi walaupun begitu, juga kita tidak dapat langsung sepenuhnya bahwa Israel tidak akan melakukan lompatan yang bertentangan dengan ketentuan itu. Karena apa yang terjadi selama ini, semua perjanjian-perjanjian yang ada, itu boleh dikatakan oleh karena Israel, apalagi di bawah Netanyahu sekarang ini, lompatannya selalu berbeda. Bahkan tujuan utamanya adalah mengambil semua wilayah Arab yang memang dianggap itu adalah haknya dia. Itu penyakit, sebenarnya penyakit penyakit bawaan Yahudi, yaitu beranggapan bahwa seluruh wilayah Arab itu adalah hak dia. Nah, itu. Tapi ya, itu pandangan mereka, ya biarlah itu urusan dia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kebijakan yang diberikan atau yang dibuat oleh Trump sekarang ini akan membuahkan hasil seperti yang diinginkan oleh rakyat Palestina, Gaza, Hamas, yang juga diterima oleh Israel, Yahudi. Nah, kalau melihat bahwa yang membuat kebijakan itu adalah Amerika, tentu saja Netanyahu pasti akan setuju. Pasti akan setuju. Tapi dalam hal pertanyaannya adalah, apakah dalam perjalanan yang akan datang, proses daripada usaha kemerdekaan rakyat Palestina itu akan terjadi. Kalau melihat perkembangan yang sekarang, ya kemungkinan itu bisa terjadi. Dalam arti bahwa sekarang ini pendukung Palestina untuk merdeka sudah hampir 200 negara. 190 sekian negara. Nah, kalau begitu sebenarnya kemungkinan juga, tapi kita tidak tahu dengan pasti, kemungkinan juga kebijakan yang diambil oleh Trump adalah memperhatikan situasi yang terjadi di sidang umum PBB dan pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina, termasuk oleh negara-negara yang tadinya anti pada Palestina, termasuk Prancis, termasuk Inggris, sekarang Kanada, Australia, sekarang sudah berbalik sepakat untuk kemerdekaan Palestina. Itu. Jadi titiknya saya kira ada di situ. Saya menduga kebijakan Trump ini adalah untuk menunjukkan kepada
dunia, terutama yang sudah kepada Eropa Barat yang tadinya mendukung Yahudi, bahkan mendirikan negara Yahudi itu, Trump mau memperlihatkan bagaimana dia sudah merubah kebijakannya juga berdasarkan atas perkembangan yang terjadi dewasa ini. Nah, kalau itu benar, maka ada persoalan lain. Persoalannya apa? Apakah ke-20 ketentuan itu akan dijalankan sebagaimana adanya? Nanti akan ada pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Trump dan juga bekas Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Antara Tony Blair dulu ini juga pendukung Yahudi, baru terakhir ini lalu karena mungkin mau ditunjuk sebagai salah seorang yang akan memegang pemerintahan transisi, maka pikirannya berubah. Bisa aja terjadi. Nah, oleh karena itu, mari kita perhatikan perjalanan mulai dari besok sampai bagaimana perkembangan selanjutnya daripada kebijakan itu. Apakah ke-20 kebijakan itu akan dijalankan? Apakah tindakan Amerika ini pasti sudah banyak dukungan, tetapi yang menjadi persoalan adalah Hamas, kalau toh dia sudah menerima, yang menjadi soal itu, Hamas tidak boleh memiliki kekuatan militer lagi. Jadi kekuatan militernya dihabisi. Juga hal yang berkaitan dengan tawanan dan sebagainya akan dilepaskan. Itu sih menurut saya ya penting ya. Tetapi yang amat penting itu bagi Hamas adalah kekuatan militernya akan dihabisi gitu. Nah, di sini akan terjadi persoalan nanti. Nanti bisa aja Israel menuduh bahwa Hamas tidak sebagaimana ketentuan itu. Itu yang jadi saya melihat dan akan memperhatikan bagaimana perjalanan dari ketentuan, bagaimana perjalanan Yahudi, Israel terutama, dan Amerika, dan pemerintahan transisi nanti. Bagaimana? Apakah pemerintahan transisi ini akan lebih memberi keuntungan bagi Yahudi? Atau apakah ruang menuju kemerdekaan Palestina makin secara berangsur lebih terbuka dan pada saatnya akan tiba bahwa Palestina akan menjadi negara merdeka. Gitu. Nah, ada penyakit sebenarnya di antara orang Palestina, yaitu pertentangan di antara mereka sendiri. Hamas itu selalu beranggapan bahwa pemerintahan Palestina yang dipimpin oleh Abbas sekarang itu sebenarnya lebih mendukung Yahudi. Ya, sehingga ketika ada salah seorang tokoh Palestina ke Malaysia dan meminta kepada kepada mantan wakil presiden kita Pak Yusuf Kalla untuk menjadi penengah. Tapi persyaratan yang diajukan oleh Pak Yusuf Kalla adalah saya mau dengan catatan
di Palestina sendiri tidak boleh ada pertentangan. Tidak boleh ada dua kelompok yang berkelahi. Nah, itu yang jadi persoalan saya kira nanti. Ya, tapi apapun juga dugaan kita segala macam terhadap hal ini, menurut saya mudah-mudahan ini adalah jalan, walaupun mungkin agak sedikit berliku, akan membuka jalan bagi kemungkinan kemerdekaan Palestina. Nah, apa itu akan terjadi? Tergantung juga bukan hanya pada Palestina dan Hamas. Tergantung juga bagaimana sikap negara-negara Arab. Terutama dalam hal ini yang akan dilibatkan itu adalah Yordania dan Mesir. Dan sebenarnya yang tidak bisa diabaikan juga Saudi Arabia. Nah, itu yang menarik juga. Bagaimana sikap negara-negara Arab terhadap 20 butir kebijakan yang dikeluarkan oleh Trump. Walaupun orang akan mengatakan, ya negara Arab pasti terima. Negara-negara Arab itu kan selalu membebek sama Amerika. Ya. Tapi kita lihat aja nanti, sampai seberapa jauh negara-negara Arab ini melihat kebijakan 20 butir ketentuan yang dikeluarkan oleh Trump akan menjadi hal yang akan mendorong negara-negara Arab untuk melepaskan melepaskan Palestina dan Gaza dari penderitaan menuju kepada kemerdekaan. Itu. Dan memang ketentuan di situ juga ada bahwa nanti ada suatu ketentuan di situ yang akan di mana Gaza akan dibangun kembali dan sebagainya dan sebagainya. Tentu kita semua mengharapkan itu terjadi oleh pemerintah yang akan memegang pemerintahan transisi itu. Sebab itu untuk membangun Gaza aja kembali itu memerlukan waktu puluhan tahun itu pasti. Nah, itu catatan saya terhadap apa yang apa yang dikeluarkan oleh Trump dengan kebijakannya ini. Dan mudah-mudahan ini adalah sebuah perjalanan di mana penderitaan orang Gaza akan berakhir dan sebuah negara Palestina bisa merdeka. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat, ada satu faktor lain yang sebenarnya mungkin itu juga menyebabkan Netanyahu tanda kutip frustrasi. Kenapa? Hampir 2 tahun dia mau habisi Hamas dengan segala cara, tapi kan tidak berhasil. Hebatnya Hamas di situ. Dan itu menurut saya menyebabkan Netanyahu, tanda kutip menurut saya, agak frustrasi. Ini gimana? Katanya kekuatannya cuma sekian, kok nggak bisa dihabisi gitu. Udah di semua tempat diserang, semua segala macam, tapi kekuatan Hamasnya nggak hilang-hilang gitu, nggak bisa dihabisi gitu. Nah, ini juga satu faktor saya kira yang menurut saya tidak bisa diabaikan. Ya, mungkin itu juga faktor yang mendorong Trump untuk memikirkan
jalan seperti yang ditentukannya sekarang. Karena dulu malah kan pikirannya aneh. Apa yang aneh itu? Dia mau mengambil Gaza dikosongkan dan diambil oleh Amerika. Iya kan? Lalu keluar atau secara berangsur orang Gaza dipindahkan ke negara yang mau nerima. Nah, presiden kita kan mengeluarkan pernyataan bahwa bersedia menerima 1.000 orang. Lalu Bengkulu, gubernurnya terus langsung mengatakan saya bersedia. Nah, ini kan ada aneh-aneh aja dalam pikiran itu, walaupun itu mungkin tentu saja bermaksud baik. Tapi kan MUI terus memberikan satu reaksi, itu akan dengan mengambil mereka 1.000 orang tidak mungkin kembali lagi. Itu. Tapi terlepas dari itu sekarang ada jalan baru yang dikeluarkan oleh Trump, dan mudah-mudahan kebijakan baru Trump ini adalah pembuka jalan menuju kepada kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Gaza, rakyat Palestina, menuju kepada kemerdekaan yang selama ini diperjuangkan. Saya kira itu, begitu catatan saya. Kalau misalkan tadi kan Trump itu yang awalnya ingin menguasai Gaza. Nah sekarang mungkin ya kita tahu ada geopolitik dan strategi negosiasi. Itu apakah dengan sekarang 20 kebijakan Trump, dengan adanya pemerintahan sementara, dengan adanya ambil alih yang juga dikuasai oleh Trump dan ada juga mantan Perdana Menterinya Tony Blair. Itu kan artinya sementara dikuasai oleh Amerika. Apakah itu juga ada strategi dari Amerika Serikatnya Trump untuk menguasai Palestina? Apalagi dikuatkan dengan isi 20 kebijakan itu kebanyakan pembangunan, investasi, ekonomi, seperti itu. Nah, ya bisa aja itu terjadi. Kan kita tahu Amerika bagaimanapun tidak akan memberikan kepada orang lain untuk membangun. Sebagai negara kapitalis tentu saja dia akan mendapatkan keuntungan macam-macam secara ekonomi. Jadi apa yang bisa terjadi seperti itu bisa aja dalam arti kata, tetapi kita jangan suuzon dulu. Kita lihat dulu perjalanannya ke depan. Makanya saya katakan tadi mulai besok dan seterusnya saya akan memperhatikan bagaimana pelaksanaan daripada ke-20 kebijakan yang dibuat oleh Trump. Itu yang penting diperhatikan, dan tidak hanya yang diperhatikan itu tingkah laku dari Trump dan Tony Blair nanti setelah memegang pemerintahan sementara, tetapi juga tingkah laku daripada pemimpin-pemimpin Arab dan tingkah laku daripada Israel. Jadi kita masih banyak hal yang harus diperhatikan. Kita tidak bisa langsung mengatakan, oh ya ini udah pasti baik. Ya kita lihat, ya makanya mulai besok dan seterusnya saya akan memperhatikan itu secara berangsur bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Nah, pidato di presiden kita di PBB juga mentitik beratkan kepada persoalan Palestina dan Israel. Itu dari isinya dan caranya itu bagaimana menurut kita? Nah, menurut saya itu presiden kita cuma menunjukkan bagaimana sebenarnya implementasi daripada politik luar negeri kita yang bebas aktif. Itu yang utama.
bahwa perkembangan yang terjadi juga memang Presiden kita melihat bahwa sikap dunia juga sudah berubah kepada Yahudi dan seterusnya, maka apa yang dikatakan oleh Presiden kita di PBB itu ya kan mendapat pujian juga dari Trump kan. Ya, tapi oke lah, itu bagian daripada bagaimana kita memperhatikan lebih lanjut nanti. Karena sebenarnya apa yang diinginkan Presiden kita, ya boleh dikatakan akan terjadi sejalan dengan kemungkinan bagaimana pelaksanaan daripada 20 kebijakan Trump itu. Kita akan lihat nanti, makanya jangan langsung mengatakan oh ini pasti begini, tapi kita lihat dulu bagaimana kebijakan Trump, Tony Blair, nanti tapi juga bagaimana sikap Hamas. Hamas boleh dikatakan hampir sudah menerima itu, tetapi bagaimana negara-negara Arab juga, ya, negara-negara Arab, ada Mesir yang akan memegang peranan penting, Mesir dan Yordania. Dan di luar itu bagaimana negara-negara Arab yang lain dalam menghadapi itu. Itu saya kira yang menarik untuk dilihat dalam perjalanannya ke depan. Kalau dari sejarah gimana, Pak? Maksudnya kan upaya untuk memerdekakan Palestina dan upaya dari Israel untuk menguasai Palestina juga udah bisa dikatakan perjalanan panjang. Ya, tapi itu kan seperti diketahui, yang mendirikan Israel itu kan Inggris, Balfour Declaration. Ya, akhirnya secara berangsur orang Yahudi pindah ke Israel sekarang dan seterusnya. Maka pernah terjadi perang, berapa kali terjadi perang, tapi ya, dan baru pada tahun 24-25 ini Eropa Barat memberikan dukungan kepada Palestina. Sebelumnya enggak. Inggris, Prancis itu semua memihak kepada Yahudi. Tapi kalau diteliti lebih lanjut, kenapa sekarang yang tadinya mendukung Israel atau bahkan Inggris yang membuat, sekarang langsung berambil alih menjadi mendukung Palestina dan kemerdekaannya? Ya, karena situasi dunia berkembang juga kan. Dunia berkembang, hal yang tidak terpikirkan secara baik oleh Yahudi apa? Keganasannya yang dilakukan di Gaza sekarang. Itu salah satu faktor yang menyebabkan negara-negara berbagai pihak, termasuk Inggris, Palestina, Prancis, akhirnya memberikan dukungan kepada Palestina dan Gaza. Ya, bayangkan 60.000 orang dibunuh senak perutnya, anak kecil dibunuhin, perempuan dibunuhin, segala macam, dan semua dengan penghancuran. Tapi kan tidak ada hasilnya. Dalam arti kata, hasilnya hanya merusak. Apa yang diinginkan oleh Israel dengan penghancuran seperti itu, ternyata Hamas tidak habis juga kan. Itu. Nah, mungkin inilah hal-hal yang menjadi faktor yang menyebabkan itu yang tidak dipikirkan oleh Netanyahu barangkali. Bahwa akibat daripada tindakan anti kemanusiaannya di Gaza selama hampir 2 tahun ini menyebabkan negara-negara Eropa Barat
berbalik menerima kemungkinan bagi Palestina untuk merdeka. Gaza harus diakhiri kekejaman Yahudi di situ, dan mungkin ini semua adalah berkaitan juga, makanya kebijakan Trump keluar gitu. Saya kira itu yang bisa saya katakan. Prof pernah mendengar orang yang bernama Brotoseno? Pernah. Brotoseno ini siapa? Brotoseno ini adalah seorang polisi. Iya. Polisi Brotoseno ini pernah ditugaskan di KPK. Iya. Oke. Dia ditugaskan di KPK. Kalau orang mendapat ditugaskan di KPK itu 5 tahun, bisa diperpanjang 1 kali jadi 10 tahun. Jadi dia institusi asalnya adalah kepolisian, ditempatkan di KPK sebagai penyidik kasus korupsi di sana. Apa yang terjadi di sana, Prof? Selama 5 tahun, si Brotoseno tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap pekerjaannya selaku penyidik KPK pada saat di KPK. Kemudian apa yang terjadi, Prof? Ketika Brotoseno dipulangkan ke institusi asalnya di kepolisian, di sana dia kembali menjadi penyidik kasus korupsi karena dia punya pengalaman di KPK, dikembalikan di sana. Apa yang terjadi? Kira-kira baru 1-2 tahun dia dikembalikan, dia tertangkap oleh polisi sendiri menerima suap terhadap kasus suap terhadap kasus korupsi yang sedang ditangani. Pertanyaan saya, Prof, kenapa waktu di KPK dia tidak lakukan?